Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi amat sangat menarik dan amat sangat penting berkaitan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan di malam nuzulul Quran ini pengen jadi semangat membaca Al-Qur'an. Setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kami sebutkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Man saqalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'idin." Yang artinya dan maksudnya, siapa saja yang kesibukannya baca Quran, sibuk, kada ada pikiran lain, Quran, baca Quran dan Quran lagi, sampai-sampainya lupa daripada bacaan dzikir pada aku. Kada berzikir lagi, Quran terus yang diutamakan. Bahkan sampai lupa berdoa lawan aku, Allah. Gimana nasibnya sang hamba ini? Apa Allah Ta'ala murka? Sarik? Gergetan lawannya? Kada. Ya Allah Ta'ala a'taituhu, aku berinya afdalah, paling afdalnya. Yang apa? U'tisailin, paling afdal di antara hamba-hambaku yang meminta, yang memohon lawan aku. Subhanallah. Apa yang pian bisa ambil daripada firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini? Artinya membaca Al-Quran itu paling afdalnya dzikir. Satu. Jadi pian baca Quran itu bukan berarti kada berzikir. Yang kedua, pian baca Quran ini berdoa juga. Itu maknanya. Nah, jadi jangan disalahgunakan, jangan kemudian disalah tafsirkan. Bahkan, antara dzikir dengan doa, itu afdal dzikir. Jadi maka jangan kemudian remehkan dzikir-dzikir kami yang sudah baca Khulasatul Madad. Sampai ada lagi hadis qudsi, man saqalahu dzikri an mas'alati. Orang yang sibuknya dzikir sama aku, lupa, enggak doa lagi. Gimana nasibnya? A'taituhu afdala ma u'ti sa'idin. Aku beri paling afdalnya di antara orang yang memohon, minta lawan aku. Artinya apa? Aku beri lebih afdal daripada orang yang minta dan mohon pada aku. Artinya aku berikan lebih banyak, lebih bagus daripada orang cuma sekedar minta aja lawan aku. Jika orang tersebut hobinya baca Quran. Yang kedua, jika hobinya dzikir sama aku. Jelas kira-kira? Paham kira-kira? Nah, makanya sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya orang baca Quran itu termasuk dzikir. Sampai Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang baca Quran alif lam mim satu huruf. Bahkan Quran nilainya, bacaannya diberi pahala bukan per kata, bukan kalimat, per huruf. Dan pian sudah tahu, satu kebaikan buat umat baginda Nabi Muhammad SAW diberi 10 kali lipat. Apalagi sudah kita jelaskan semalam, jika pian baca Quran dalam keadaan berdiri, berapa per hurufnya? 100 kali lipat. Salat sunnah berdiri. Jika duduk 50. Jika dalam keadaan wudhu 25 kali lipatnya. Jika tanpa wudhu baca aja 10 kali lipat. Jelas kira-kira? Nah, ini tadi. Nih coba nilainya seperti ini Quran. Nah, kalah semuanya. Makanya sampai disebutkan juga dalam hadis qudsi. Ya, fadlul Quran, ya, keutamaan Quran ala sa'iril kalam kafadlillah ala sa'iri khalqih. Keutamaan Quran dibanding dengan bacaan lain. Nah, dengan kalam-kalam yang lain seperti keutamaan Allah dengan ciptaannya. Tinggi mana Allah dalam ciptaannya? Nah, supaya masuk akal kita, kami memberikan contoh aja nih, Umipul. Nih, insinyur Honda misalnya, yang menciptakan Honda. Lebih mulia mana dengan mobilnya Honda? Ya penciptanya. Penciptanya kan tidak bisa buat Honda yang model ini, model itu. Nah ini.
penemunya, penciptanya. Nah ini keutamaan. Jelas? Jadi jangan remehkan baca Quran. Karena sudah di dalamnya ada dzikirnya, ada doanya. Bahkan Allah Ta'ala beri lebih afdol pada siapa saja yang minta Allah Ta'ala. Ajib. Jelas lah kira-kira. Kecuali memang ada waktu-waktu memang kita dianjurkan di situ untuk dzikir, untuk doa. Nah saat itu lebih afdol. Kapan itu? Ketika ada orang adzan, ada iqomat. Nah berhenti. Meskipun baca Quran berhenti. Memang Nabi menganjurkan. Ada kemudian dzikir sobah, ada menjelang maghrib. Ikam sudah diajari semuanya. Kemudian ketika ada orang sholawat, jawab. Jangan Quran kadang ngaji. Kesian, no? Ingat? Nah itu ada tempat-tempatnya. Tapi selain itu semuanya Quran. Nah paling afdolnya dzikir, paling afdolnya doa. Jelas kira-kira. Dan subhanallah, nah Quran ini Nabi Muhammad SAW tahu yang berat jika mau baca. Sampai Rasulullah SAW mengadu. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ngadu Nabi Muhammad, kesian. Berkata, wahai Tuhan ulun, kayak apa gerang? Umatku inilah, kaum ulun inilah menjadikan Quran terlantar. Mungkin yang tangkon bib kayak apa melantarkan Quran? Yang pertama diingat, dicatat. Ikam sudah belajar baca Quran, kada baca itu melantarkan Quran. Baca. Nah, ikam sudah kan belajar Quran kan? Sudah diajari Ustaz Zidan, Ustaz Alfi, Ustaz Hasan. Bahkan sudah diajari baca yang bagus. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, ikam mondok juga ngerti, sudah belajar ngaji, tafsirnya apa-apa. Nah, kada dikaji, melantarkan juga itu. Nah sudah paham, tahu mana, kada diamalkan, melantarkan juga. Makanya Quran itu bisa hujjatan laka atau hujjatan alaik. Bisa menjadi syafaat, membantu, bisa jadi dakwaan, tuntutan. Ini suntuluh ya Rob. Tahu tapi buat jawab, buat jadi dunia cobain. Nah, jelas kira-kira, paham kira-kira. Nah setelah ini kada ada lagi yang kada baca Quran. Nah lazimi paling afdolnya loh, paling afdol. Nah makanya anjuran salaf kita minimal ikam 1 hari 1 juz. Jadi sebulan hatam. Nah di rumah bacalah. Nah dikir-dikirnya juga dibaca. Nah ini pesan subhanallah. Kada tahu habis kadang ada jadinya orang ada menyusun ini dan itu. Kada tahu ini asal keluar. Tiap harinya semua berkesinambungan apa yang kita bahas. Muncul ini, muncul itu. Artinya ini kesan pembekalan ikam kena di rumah. Pahamlah, hidupkan. Mudah-mudahan ikam termasuk ahlul Quran ya. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Jadinya orang yang ahli Quran itu termasuk kerabatnya Allah dan kemudian kerabat pilihannya Allah. Allah pemberi syafaat, pembersih hati. Nah, banyak keutamaannya. Jadi jangan disia-siakan. Mudah-mudahan ikam dapat semua kebaikan, keberkahan Al-Quran. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.